Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam ini akan melanjutkan kajian kita tentang bahas kitab Riyadhus Shalihin. Ini masih babul muraqabah. Ini yang punya kitab bisa disimak, kitab aslinya yang berbahasa Arab. Di PDF juga bisa ya, di download bisa di HP ya. Dan salah kitab Riyadhus Shalihin saya Al-Saimin. Ini babul muraqabah. Di dalam bab muraqabah masih dalam pembahasan iman kepada Allah. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk bab yang penting. Karena ini termasuk usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa? Tentang keimanan, tentang rukun iman, pembahasan rukun iman. Nah, tentang iman kepada Allah, kita masih melanjutkan tentang beriman kepada Allah, yaitu sabda Nabi, iman itu yaitu antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Maka kita tidak boleh, yang kemarin kita sebutkan bahwa iman kepada Allah itu meliputi apa? Beriman dengan biwujudillah. Beriman Allah itu ada. Barang siapa yang mengatakan Allah enggak ada, ya ini kafir. Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiyatihi. Mengimani rububiyah Allah. Bahwasanya rububiyah ini adalah terkait dengan semua apa yang dilakukan oleh Allah. Yaitu mengimani Allah itu yang menciptakan alam semesta dan semua segala isinya, yang mengatur, yang memiliki, termasuk yang memberikan rezeki kepada kita, yang menyembuhkan kita ketika kita sakit, dan seterusnya. Mengimani rububiyah Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang melakukan itu. Dan ini penting. Ketika orang mengimani tentang keimanan rububiyah Allah ini seorang seharusnya menjadikan tenang. Jadi karena dia yakin Allah yang menciptakan saya, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada saya, dan saya yakin Allah yang memberikan rezeki, yang mengatur hidup kita. Tinggal kewajiban kita ya taat kepada Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Mengimani bahwasanya hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah. Ya, konsekuensinya kalau orang mengimani ini berarti dia tujukan semua ibadahnya kepada Allah. Karena iman, sekali lagi, iman itu kalau kita itu betul-betul iman, berarti iman kita harus membuahkan amal soleh. Kalau keimanan kita iman tapi tidak melahirkan amal soleh, berarti imannya nggak benar, kurang sempurna, kurang kuat. Gitu. Ini. Ya, kalau kita mengimani ini berarti ya kita menunjukkan semua ibadahnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Gitu. Dan yang keempat, berimani nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat. Maka kita lanjutkan sini. Qala wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah fa huwa kafir. Barang siapa yang memalingkan, menunjukkan salah satu bentuk ibadah di antara macam-macam ibadah, dia tujukan itu kepada selain Allah, maka ia kafir. Karena dia tidak beriman dengan keesaan Allah di dalam uluhiyah.
Dia tidak beriman bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak disembah. Ini. Dan ibadah ini ragamnya banyak, ya kan? Enggak hanya sholat. Nah, sholat yang tampak, bahkan ibadah yang enggak tampak, berdoa contohnya, berdoa, mohon pertolongan, bertawakal. Nah, ini semua bentuk ibadah. Maka tujukan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sajada li syamsi aw lil qamar aw li sajar aw lin nahar aw lil bahr aw lil jibal aw lil malik aw li nabiyyin min al anbiya aw li waliyyin min awliya fa huwa kafirun kufran mukhrijan anil millah li'annahu asyraka billahi ma'ahu ghairahu. Barang siapa yang sujud kepada matahari, bulan, pada pohon, sungai, pada lautan, pada gunung, atau kepada malaikat, atau kepada nabi, atau kepada wali, maka ia kafir dan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari milah Islam, karena dia telah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal ini. Demikian pula barang siapa yang mengingkari ala wajhi takdzib, wa kadzalika man ankara ala wajhi takdzib syai'an mimma wasafahu Allah bihi nafsahu fa innahu kafirun li'annahu mukadzibun lillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga barang siapa yang mengingkari yakni salah satu dari sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah untuk dirinya, ala wajhi takdzib. Ala wajhi takdzib itu maksudnya mengingkari dalam artian tidak mengimani, tidak membenarkan itu, mendustakan gitu. Tidak, Allah enggak begitu. Enggak mungkin Allah begitu misalnya. Mendustakan. Maka ini kufur. Karena dia telah mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita di dalam mengimani iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, telah disebutkan oleh Allah untuk dirinya, ataupun telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, tanpa yakni min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif, tanpa mengubah maknanya, kemudian juga tanpa mengingkarinya, wa min ghairi takyifin wala tasbih, tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya, dan juga tanpa menyamakan dengan makhluknya. Kita imani kama jaa, sebagaimana datang di dalam yakni Al-Qur'an dan juga sunnah. Ini kewajiban kita. Qala fa idza angkara sifatan min sifatillahi ala wajhi takdzib wa huwa kafir li takdzibihi lima jaa fil kitab was sunnah. Fa idza qala masalan innallaha lam yastawi 'alal arsy wa la yanzil ila sama itunya bahwa kafir. Barang siapa apabila dia mengingkari salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah karena mendustakannya. Maksudnya mendustakan yang enggak membenarkan. Mendustakan itu maka ia kafir. Karena dia telah mendustakan apa yang ada di dalam, apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jika ia mengatakan sesungguhnya Allah tidak bersemayam di atas arsy dan Allah tidak turun ke langit dunia, maka ia kufur. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat. Kalau dia tidak mempercayai ini, berarti dia kan kufur terhadap ayat Allah. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Kita wajib mengimaninya. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita wajib mengimaninya. Ketika Al-Quran mengatakan demikian, kemudian ada seorang mengatakan kebalikannya, melawan maksudnya, maka ya ini bentuk kekufuran. Demikian juga Nabi mengatakan Allah itu setiap sepertiga malam terakhir itu setiap malam turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia dan mengatakan adakah orang yang meminta pasti akan diberi oleh Allah. Adakah orang yang berdoa pasti akan dikabulkan. Adakah orang yang beristighfar pasti akan diampuni. Ini hadis sahih.
Kemudian dia mengatakan, tidak, Allah tidak pernah turun ke langit dunia misalnya. Ini maka ia kufur karena mengingkari apa yang ada dalam sunnah. Wa idza angkaraha ala wajhi ta'wil fa innahu yumdor. Apabila dia mengingkari hal itu karena takwil. Mentakwil ini berarti mengubah makna yang benar ke makna yang lain, yang tidak benar. Ditafsiri lah. Jadi ditafsiri, maka dilihat apabila takwilnya ini adalah boleh, dibolehkan karena ya apa mungkin hal itu adalah memang ada ruang ijtihad di situ, maka fa in kana sa'iqan fa innahu la yakfur. Jika itu memang bisa diterima dan boleh, maka tidak kufur, lakinnahu yafsuq, akan tapi dia fasik. Fasik ini maksudnya keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak kufur tapi fasik karena telah keluar dari ketaatan, keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun apabila wa amma idza kana laisa lahu musawwigun, apabila dia tidak memiliki sesuatu yang memang membolehkan untuk yakni apa ditakwil, takwilan tidak boleh, maka fa inna inkar ta'wili alladzi la musawwiga lahu ka ingkari takdzib wa yakunu aidan kafir wal iyad billah. Maka sesungguhnya pengingkaran karena pentakwil yang sebenarnya tidak boleh untuk di situ ditakwil, maka ini seperti pengingkaran karena takdzib, karena mendustakan hal itu. Maka ini pun juga kufur wal iyad billah. Kita berlindung pada Allah dari hal semacam itu. Tapi sekarang yang penting sekarang setelahnya. Wa idza amanta billah ala wajhi sahih fa innaka sawfa taqumu bi ta'atihi mumtasilan amrahu mujtaniban nahyahu li'anna alladhi yu'minu billahi ala wajhi sahih la budda ay yaqa'a fi qalbi ta'zimullah alal itlaq. Ini yang penting. Ini yang harus kita tanyakan ke diri kita, sejauh mana sih keimanan kita ini? Benarkah kita ini sudah beriman pada Allah dengan benar? Itu. Apabila Anda beriman kepada Allah dengan cara yang benar, dengan keimanan yang benar, maka sesungguhnya Anda akan menunaikan, akan melakukan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena orang yang beriman kepada Allah ala wajhi sahih dengan keimanan yang benar, dengan cara yang benar, maka mesti ada di dalam hatinya itu ta'zimullah, pengagungan kepada Allah alal itlaq, secara mutlak, pokoknya enggak ada syarat, enggak ada syarat. Kalau kita taat kepada orang ini kan ada syarat. Dengan syarat apa? Kapan kita boleh mentaati orang? Ketika tidak dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah, ya kan? Kata pada orang tua, pada pimpinan, pada orang tua. Selama itu tidak dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah, maka kita wajib taat. Termasuk pada ulil amri. Tetapi kalau itu di dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah, maka tidak boleh mentaatinya. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam perkara yang mengandung maksiat kepada sang khaliq. Contoh misalkan, kamu enggak boleh salat misalkan. Dia enggak usah salat ke masjid. Laki-laki enggak boleh salat ke masjid. Ya salat aja. Gitu. Jadi karena salat ini bentuk ketaatan pada Allah. Apapun ada orang larang kita untuk salat, kita harus tetap salat. Kita enggak boleh mentaati. Karena ini mengandung maksiat kepada Allah. Ada taat kepada Allah, ini mutlak. Mutlak itu, ini perintah siapa? Allah. Udah nggak boleh, sih dilihat dulu. Ini nanti kalau saya melakukan ini dimarahi oleh atas saya apa enggak, misalkan. Bos saya apa enggak? Nah, perhatikan ini keimanan. Nggak ada begitu. Ya harus taat. Gitu. Ya, contohnya sholat. Dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun harus tetap sholat. Tetap sholat.
Jangan ketika ini sedang melakukan pekerjaan dan dalam melakukan ini nggak boleh kita sholat syaratnya. Saya nyuruh atasan kita atau manusia, ya maka ya nggak boleh kita tetap sholat, gitu kan? Tetap sholat. Kalau orang itu beriman kepada Allah, ya. Dan jangan mengatakan, aku nanti kalau ini dilarang sholat, kalau aku sholat terus aku nanti dipecat, di PHK, makan apa? Nah ini berarti imannya kurang kita. Siapa yang kasih makan kita? Rezeki kita Allah. Nggak apa-apa, nggak usah kerja di situ. Masa kayak kamu aja yang ngasih makan saya kan gitu. Tegas begitu. Allah yang ngasih. Dan itu iman. Jadi jangan sampai orang itu meninggalkan perintah Allah karena takut tidak makan, misalnya. Takut nanti nasibnya bagaimana, misalkan ya. Nah rezeki, misalkan orang dimini-mini sesuatu yang besar, dunia besar, dia kufur, dia pokoknya asal mau murtad. Kemudian dia nanti kasih kerjaannya enak, gaji yang besar, kemudian dia tinggalkan keimanannya demi untuk mencari itu. Jadi imannya lemah. Dan ini nggak boleh. Nggak percaya, berarti nggak percaya kalau kita punya Rabb sembahan, yaitu Allah Ta'ala yang maha kuasa, maha memberikan rezeki, dan Allah maha kaya. Itu nggak beriman. Jadi goyah, diimin-imin ini goyah. Kan tidak boleh. Maka mesti dia akan mengakukan Allah Ta'ala. Wala budda ayyaqa fi qalbi mahabbatullah 'alal itlaq. Dan mesti orang yang beriman kepada Allah dan keimanan yang benar, pasti di hatinya ada rasa cinta kepada Allah secara mutlak. Ada kecintaan kepada Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Kalau dia memang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau ada disodorkan dua pilihan, cinta kepada makhluk dan cinta kepada Allah, sama-sama permintaan. Allah menginginkan demikian. Si istri atau si misalkan anak menginginkan demikian. Sementara ini bertentangan. Mana yang Anda dulukan? Mana yang kita dulukan? Ya cinta kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, ya udah enggak boleh. Saya cinta Anda, kalian semua, tapi yang Anda minta dilarang Allah, enggak akan saya turuti karena ini dilarang oleh Allah. Cintaan kepada Allah ini mesti akan ada di hati orang yang beriman kepada Allah dengan benar. Fa idza ahabba Allah hubban mutlaqan la yusawihi ayyu hubbin. Maka apabila seseorang telah cinta kepada Allah dengan kecintaan yang mutlak, maka tidak akan ada yang menyamainya, tidak akan bisa disamai oleh cinta apapun, cinta yang bagaimanapun. Jadi jangan orang karena cinta, bukan cinta kepada istrinya, kepada pasangannya, kepada istrinya lah ya, pasangan nanti dipahami pacaran, nggak boleh pasangan banyak istri ya. Udah istri minta begini misalnya, demi cintanya pada istri minta jangan ke masjid lah. Ini nih, antarkan gini waktu sholat isya, sholat maghrib, dijak shopping, belanja, antarkan belanja, beli ini, ujian nih kadang-kadang. Kalau kamu cinta apa? Antarkan masuk, milih mana? Milih ke masjid dulu lah, maksudnya jamaah dulu, gitu. Harus ini takzim kepada Allah, cinta pada Allah itu di atas segala. Wa idza azama Allah ta'ziman mutlaqan la yusawi ayu ta'zim. Apabila seorang itu mengagungkan Allah di hatinya, ini penting. Dengan pengagungan secara mutlak, maka tidak bisa disamai oleh pengagungan apapun atau terhadap siapapun. Fa innahu bidzalika yaqumu bi awamirillah wa yantahi amman nahallahu anhu. Maka semuanya dengan itu dia akan melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini. Jadi buktinya pengakuan itu apa? Segera. Kalau itu perintah Allah segera lakukan. Kalau itu larangan Allah segera jauhi. Kalau usah mikir-mikir. Ini dilarang tapi. Akhirnya nggak ditinggalkan. Ini perintah Allah. Contohnya perintah Allah. Contohnya perintah Allah pada azan. Coba mendengar azan. Azan itu lafaz apa? Pertama apa? Allahu Akbar.
Apa sih artinya? Allah Maha Besar. Sudah diberitahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya ini bentuk apa? Mengingatkan kita supaya kita itu mengagungkan Allah. Kalau mendengar azan masih kerja, selama tidak darurat itu waktu pasien dokter menangani pasien begitu ditinggal mati, misalkan kan belum selesai ya. Baru. Tapi kalau enggak banyak kerja kantor atau kerja atau apalagi HP-an, apalagi masih bisnis, apalagi rapat gitu kan. Maka ada dulu seorang itu, insyaallah, derhana orangnya. Dia prestasinya tinggi, mau dinaikkan ke level berikutnya. Tapi dengan level itu dia harus, ini perusahaan minyaknya, dia harus sering mungkin rapat apa dengan mungkin di luar negeri atau mungkin di luar Kalimantan. Itu waktunya nggak sama. Begitu pas waktu sholat nggak enak. Hati itu nggak banget bertentangan gitu kan. Sudah nggak mau lah level atas, kembali aja minta level bawah. Prestasi katanya. Saya bilang soalnya gitu kan, antum itu jarang orang begitu kan, orang saya kadang mengejar ini. Jadi kalau kan udah tadi mungkin bisa jadi karena keimanannya sudah tadi itu nggak enak. Ini waktunya dipanggil untuk sholat berjamaah, sudah ini waktunya meeting. Ini nggak enak. Akhirnya ya, begitulah kalau sudah iman pada Allah itu ada di dalam hati semacam itu. Sebagaimana kita mungkin barangkali kok biasa udah sholat 5 waktu, sholat waktunya, waktu sholat kemudian masih ada urusan ini tuh, misalkan bisnis toko. Kadang ujian kita itu pas jaga toko, pas waktu sholat lari banyak pelanggan. Kadang-kadang itu kadang-kadang. Ini nangis kita itu. Dalam satu sisi seneng kan, artinya panjang. Tapi lagi waktu azan ini tinggal komat nanti, komat masih melayani, tutup gitu kan, tutup. Ya ini bentuk pengakuan semacam ini dilatih, tutup. Nah nanti kalau tutup nggak pindah nanti nggak datang lagi gimana? Nanti ini rezekinya lupa yang ngasih rezeki itu Allah, ini panggilan Allah. Sholat dulu tutup. Kalau mau tunggu nanti habis selesai. Kan ada ini beberapa orang yang berita yang berlepas juga ada hanya ini. Saya pernah baca itu. Tutup dia, menyatakan tutup dulu, sholat dulu. Kadang sholat dulu. Nanti habis itu sholat baru buka. Ternyata tambah ngantri. Tambah orang itu nggak pindah juga. Kita yakin. Ya. Maka kembali kepada azan. Kemudian masuk ke sholat. Sholat pertama kali apa yang kita baca? Takbiratul Allahu Akbar. Jadi supaya Allahu Akbar penghayatan. Supaya sekarang tingkatkan sholat kita dengan Allahu Akbar. Kalau ini meletakkan tangan, kalau ini takbir itu ihram ini rukun. Jadi ketika Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Hadirkan di hati itu. Hadirkan di hati misalnya Allah itu Maha Besar. Jadi semua selain Allah kecil. Supaya bisa konsentrasi. Sudah kalau udah masuk Allahu Akbar sudah mikir, enggak usah mikir yang aneh-aneh, yang lain-lain nanti dulu. Ini masuk sholat nih, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini jangan menghadap Allah. Jangan bermunajat kepada Allah. Ini. Begitu mau rukuk baca lagi Allahu Akbar. Ini namanya takbir intikal. Kalau takbir ihram hukumnya rukun. Rukun enggak boleh ditinggalkan. Yang pernah kita bahas. Kalau takbir intikal hukumnya wajib. Wajib ditinggalkan, sengaja enggak boleh. Saya batal. Kalau lupa sujud sahwi. Akhirnya perhatikan ini. Jangan nanti Allahu Akbar diem aja, mocok. Takbir ini wajib. Itu mengingatkan lagi Allah Maha Besar. Supaya betul-betul tidak ada selain Allah yang lebih besar daripada Allah, tidak ada. Allah Maha Besar di hatinya. Selalu hadirkan di dalam hati ini. Jadi ini terus ada takbir intikal. Jadi rukun satu ke rukun berikutnya. Allah mau sujud, Allahu Akbar. Bagi dia sujud, Allahu Akbar. Diingatkan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi ada pengagungan kepada Allah. Maka di hati ini takdimullah. Ini adalah efek dari bentuk dari iman kepada Allah. Gitu.
Nah, iman ini memang yazidu wa yanqus, Mas sekalian. Iman kita ini naik turun. Mungkin habis ngaji begini, mungkin pas naik langsung naik. Konsentrasi, turun lagi. Tapi tetap terus dijaga, cari hal-hal yang bisa menguatkan iman. Di antaranya ngaji, ilmu. Dengan ilmu agama ini. Jadi sederhana kan. Kadang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa-biasa, yang awam. Itu bentuk sholatnya kadang khusyuk, Masya Allah. Ya. Kalau udah sholat kayaknya nggak bisa diganggu. Orang-orang tua-tua dulu gitu. Ya, orang tua-tua dulu, orang di kampung-kampung itu perhatikan. Kayaknya ya mungkin yang petani ya jualan biasa. Waktu sholat langsung sholat. Kadang dikirnya lama gitu. Nah ini bisa jadi karena tadi ya, ada takdim. Intinya di sini ketika kita beriman pada Allah, kita berusaha bagaimana mengagungkan Allah di dalam hati. Ya, bentuk pengagungan tadi segera melakukan perintah-perintahnya, segera meninggalkan larangannya. Ketika itu dipanggil oleh Allah, segera datang. Kadzalika yajibu 'alaika min jumlatil imani billah an tu'mina bi anallaha fawqa kulli syai' ala arsyihi istawa wal arsyu fawqal makhluqat kulliha wa huwa a'dzamul makhluqati allati na'lamuha li'annahu jaa'a bil asal inna samawati sab'a wal ardina sab'a bi nisbatil kursi ka firqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Demikian pula ada wajib termasuk bagian daripada iman kepada Allah, wajib mengimani bahwasanya Allah itu fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Ala arsyihi istawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Dan arsy ini fauqal makhluqat, fauqa makhluqati kulliyah. Allah ya, arsy itu di atas makhluk seluruhnya, di atas langit, di atas makhluk seluruhnya. Wa huwa a'dzamul makhluqat allati na'lamu, dan arsy ini adalah makhluk yang paling agung yang kita ketahui. Karena datang ada disebutkan dalam asar bahwasanya 7 langit, langit yang 7 dan bumi yang 7 itu dibanding kursi Allah, maka itu seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara, di padang pasir, di tanah lapang. Di padang pasir, di padang sahara, di bumi ini. Anda bayangkan kilko cincin dilempar. Jangankan di padang pasir, di sini aja wes. Cincin oke nanti. Satu ini alaman ini. Satu ruangan. Enggak ada apanya, enggak ada apa-apanya kan? Apalagi di lapang, di tanah lapang. Enggak ada apa-apanya. Cincin itu dibanding apa? Cincin itu diibaratkan apa? 7 langit, 7 bumi. Tanah lapang itu dianggap di apa? Kursi Allah, gitu. As-samawatu sab'u ala sa'atiha wal ardina sab'u binisbati lil kursi ka khilqat binisbati lil ard. 7 langit dengan luasnya yang kita lihat ini masih 1 langit. Ini 7 langit dengan luasnya, dan 7 bumi. Ketika dihitung 7 langit, 7 bumi itu dibanding dengan kursi Allah itu seperti hilqah, gelang atau cincin dibanding bumi. Cincin dibanding bumi ya. Enggak ada apa-apanya. Aki hilqatan min hilakil mifar fi falatin min al-ard. Wangdur nisbata hadil hilqah bi nisbati falat. Mada takun? Coba Anda lemparkan satu cincin di padang, di tanah lapang yang sangat luas. Kemudian lihat, mungkin bisa jadi mau mencari lagi bingung guys. Dilempar mana tadi? Saking kecilnya. Nah, saking kecilnya. Apa yang terjadi? Seakan nggak ada, bukan apa-apa kan gitu. Bukan apa-apa. La syai', bukan suatu hal yang berarti, bukan apa-apa.
Seakan-akan tidak ada kan gitu. Saking kecilnya. Ma hadhil khilqah binisbatil balad. Apa nilainya cincin dibanding tanah lapang yang sangat luas? Kadang kita mencari aja mungkin nggak ketemu juga saking kecilnya kan gitu. Bukan apa-apa. Laisa bisai. Ini 7 langit 7 bumi dibanding kursi. Wa fi baqiyatil asar, dan asar berikutnya wa inna fadl arsy ala kursi ka fadlil balad ala hadhil khilqah. Kemudian kursi Allah dibanding dengan arsy itu kayak cincin dibanding bumi. Dari tanah enggak bisa mikir. Paham? Jadi arsy dibanding kursi kayak apa? Arsy berarti kayak tanah lapang dibanding cincin. Kursi dibanding 7 bumi 7 langit kayak tanah lapang dibanding cincin. Berarti arsy gedine iso piro? Gak iso mikir, gak sembayang. Allah bersemayam di atas arsy. Nah ini. Jadi ini. Jadi al-kursi binisbatil arsy kafil qatin ulqiyan fi falatin minal ardh. Jadi kursi Allah dibanding dengan arsy itu seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang di muka bumi ini. Fangdur ila idhami hadal arsy. Maka perhatikan, lihat betapa agungnya arsy itu. Dan ini kok sih sombong apa manusia? Kan? Enggak ada apa-apanya. Nah, kalau ingat ini, mungkin cepatlah kita sadar. Kalau masih mau mentang-mentang perintah kasih kalian dikerjakan, ini larangan Allah masih juga dilanggar, tahu diri lah gitu. Ini apa? Tentang kebesaran Allah Ta'ala. Walihada wasafahu Allahu bil azim. Oleh karena itu Allah mensifati arsy ini dengan azim. Rabbul arsyil azim. Rabb, pemilik arsy yang azim, yang agung. Arsy dibanding kursi tadi ini kayak tanah lapang dibanding cincin. Kursi dibanding 7 langit 7 bumi kayak tanah lapang dibanding cincin. Jadi kalau dibuat seper gitu ya sangat agung lah arsy itu, ya. Wa qala dzul arsyil majid. Fa wasafa Allahu bil majdi wal azamah wa kadzalika bil karam. Maka Allah mensifatinya dengan majid, dengan azamah dan keagungan. Demikian juga dengan al-karam, kemuliaan. Fa hadzal arsyu istawallahu ta'ala fawqahu. Maka arsy ini Allah itu bersemayam di atas arsy, di atas. Fallahu fawqal arsy, dan Allah itu di atas arsy. Wal arsy fawqa jami'il makhluqat, dan arsy itu berada di atas semua makhluk. Dan kursi wa huwa shaghirun binisbatil arsy, dan kursi Allah ini sangat kecil dibanding arsy Allah. Wasi'as samawati wal ardh. Dan bayangkan, sementara kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Qala ta'ala wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ayat ini kan sering kita baca. Karena ini ayat kursi kan. Ini termasuk zikir pada sholat. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Maka wajib bagi Anda untuk mengimani bahwasanya Allah Ta'ala fawqa kulli syai', Allah itu di atas segala sesuatu, dan bahwasanya segala sesuatu ini bukan apa-apa dibanding Allah. Maksudnya sangat kecil, sangat kecil sekali ini. Fadhu Ta'ala adamu wa ajallu min ay yuhita bi al-aqlu aw al-fikru. Maka Allah itu sangat agung, lebih agung dan sangat agung, dan tidak mampu akal ini untuk membayangkan dan meliputnya.
Sementara mungkin ini apa? Ada dulu aja, habis ada nanti ada 2 baris lagi kita terangkan. Kita pending sebentar, kita ada dulu. Silakan. Ada dulu. Nah, maka Allah Ta'ala a'zamu wa ajallu min ay yuhita bihi al-aqlu awil fikru bal hatta al-basaru idar Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yarahu al-mu'minuna fil jannah la yumkinu ay yudrikuhu aw yuhituhu bihi. Kama qala Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Fa sya'nullahi a'zamu sya'nin wa ajallu sya'nin fala budda an tu'mina billah subhanahu wa ta'ala ala hadzal wajhi al-'azim hatta yujiba laka an ta'budahu haqqa ibadatihi. Maka Allah Ta'ala itu a'zamu wa ajallu min ayyuhita bi al-aqlu awil fikru. Ini lebih agung dan lebih besar dari atau untuk diliput oleh akal dan pikiran. Akal dan pikiran tidak bisa meliputnya karena saking agungnya dan besarnya. Nggak bisa dibayangkan, gitu maksudnya. Nggak bisa bayangkan. Maka di sini hal-hal nama dan sifat-sifat Allah maka kita tidak bisa membayangkan. Misalkan Allah bersama di atas arsy bagaimana semayamnya, terus nggak bisa, gitu. Allah turun ke langit bagaimana turunnya, nggak bisa. Jadi harus ya kita imani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Bahkan hatta basar, penglihatan tidak bisa ini. Ya, dapat melihat Allah, tidak mampu melihat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan dilihat oleh orang-orang mukmin di dalam surga. Dalam surga. Ini la yumkinu ay yudrikuhu aw yuhituhu. Itu pun tidak bisa untuk meliputnya. Kama qala ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan tidak bisa jadi mendapatinya atau meliputnya, wa huwa yudrikul absar. Fa sya'nuhu a'zamu sya'nin, maka Allah ini adalah zat Allah ini a'zamu sya'n, sesuatu yang paling agung dan paling besar. Fala budda, kuncinya ini kesimpulannya. Maka fala budda an tu'mina billah subhanahu wa ta'ala ala hadzal wajhil azim. Oleh karenanya Anda harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan ala hadzal wajhil azim, dengan sisi dengan cara yang agung ini ya. Hatta yujibalaka, hingga keimanan itu mengharuskan Anda untuk beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah. Jadi keimanan kepada Allah dengan yang semacam tadi, mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah, ini mendorong kita, mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Nah, sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada berikutnya. Dan sekali lagi, keimanan kepada Allah ketika iman itu benar, ini akan menjadikan hidup kita tenang, tenteram, dan juga akan mendorong kita untuk taat kepada Allah, untuk bersegera melaksanakan perintah Allah, dan ini yang diinginkan, keimanan yang melahirkan amal soleh. Dan inilah ngaji ya, semacam itu ngaji tujuannya kita supaya lebih kuat keimanan kita, kemudian lebih menjadikan kita lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.